Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya Putri dengan NIM P17521253038 akan mempresentasikan ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, atau latar belakang penutur. Ragam bahasa memungkinkan seseorang menyesuaikan cara berbicara atau menulis sesuai konteks, misalnya ketika berbicara dengan teman, guru, atau dalam pidato resmi. Ragam bahasa dapat dilihat dari lisan maupun tulisan, serta resmi dan tidak resmi. Selanjutnya, pentingnya ragam bahasa. Ragam bahasa penting karena untuk mempermudah komunikasi. Memilih ragam bahasa yang tepat membantu pesan tersampaikan dengan jelas sesuai situasi. Yang kedua, menunjukkan kesopanan dan etika berbahasa. Misalnya, menggunakan bahasa formal ketika berbicara dengan dosen atau atasan. Mencerminkan identitas dan karakter penutur. Ragam bahasa menunjukkan latar belakang sosial, pendidikan, atau profesi seseorang. Menjaga efektivitas komunikasi, menggunakan ragam bahasa sesuai konteks mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya, faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Yang pertama, situasi komunikasi. Ragam bahasa berbeda sesuai kondisi resmi atau santai. Resmi contohnya rapat, pidato, surat dinas, sedangkan non-formal contohnya ngobrol dengan teman. Selanjutnya, media komunikasi. Lisan contohnya seperti percakapan, wawancara, dan diskusi. Sedangkan tulis seperti artikel laporan, pesan singkat, dan digital seperti chat, email, dan sosial media. Topik pembicaraan. Ilmiah atau akademik menggunakan bahasa baku, jelas, dan formal. Sehari-hari lebih menggunakan kata ragam bahasa yang santai, bisa menggunakan bahasa gaul atau dialek. Sastra atau hiburan kreatif bisa menggunakan majas dan variasi bahasa. Hubungan sosial penutur dipengaruhi oleh siapa lawan bicaranya. Atasan atau guru atau dosen itu menggunakan bahasa formal, sedangkan dengan teman sebaya atau keluarga bisa menggunakan bahasa santai. Latar sosial dan budaya dialek atau logat tiap daerah mempengaruhi ragam bahasa. Misal, bahasa Indonesia di Jakarta, Medan, dan Makassar memiliki perbedaan gaya. Tujuan komunikasi menyampaikan informasi resmi. Gunakan bahasa formal. Jika bercanda atau akrab, gunakan bahasa santai atau gaul. Jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media penggunaan. Yang pertama, ragam lisan. Digunakan dalam komunikasi langsung. Dipengaruhi intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Contoh, percakapan sehari-hari, wawancara, dan pidato. Yang kedua, ragam tulis. Digunakan dalam bentuk tulisan, harus jelas dan terstruktur. Tidak ada bantuan intonasi, sehingga harus sesuai kaidah bahasa. Contoh, artikel, surat resmi, laporan ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan situasi atau keformalan. Yang pertama, ragam resmi atau formal mengikuti kaidah bahasa baku, jelas, dan terstruktur. Digunakan untuk situasi resmi atau akademik. Contoh, makalah, surat dinas, pidato kenegaraan. Yang kedua, ragam tidak resmi atau non-formal. Lebih santai, fleksibel, dan komunikatif. Digunakan dalam situasi sehari-hari. Contoh, obrolan dengan teman, pesan singkat. Yang ketiga, ragam santai atau informal. Sangat bebas, sering disertai bahasa gaul atau campuran bahasa daerah. Digunakan untuk komunikasi akrab, contoh chat media sosial, bercanda dengan teman, dan lain sebagainya. Berdasarkan bidang penggunaan atau fungsi oleh. Ragam ekonomi, menggunakan istilah keuangan dan bisnis. Ragam teknologi, banyak menggunakan istilah teknis. Ragam kedokteran menggunakan istilah medis. Ragam hukum menggunakan istilah hukum yang baku. Berdasarkan cara penyampaian, ragam ilmiah menggunakan bahasa formal, logis, dan objektif. Contoh, jurnal, skripsi, dan makalah. Ragam sastra, kreatif, estetis, menggunakan gaya bahasa atau majas. Contohnya, puisi, cerpen, dan novel. Ragam hukum atau administratif,
tegas, baku, dan mengikuti format tertentu. Contoh peraturan pemerintah dan surat perjanjian. Kesimpulan, ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, media, topik, tujuan komunikasi, dan hubungan sosial penutur dengan lawan bicara. Ragam bahasa penting untuk mempermudah penyampaian pesan, menjaga kesopanan, mencegah kesalahpahaman, dan mencerminkan identitas penutur. Jenisnya meliputi ragam lisan, tulis, resmi, nonformal, santai, ilmiah, sastra, hingga ragam bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan ragam bahasa yang tepat sesuai konteks membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.